Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Al-Wasliyah Channel dimanapun saudara berada, yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita lanjutkan kaji kita, Kitab Al-Jawharul Mawhub halaman 93, 3 baris dari atas. Ya, kita baca langsung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tastahyu min i'ta'il qalil fa innal hirmana aqallu minhu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan malu mereka itu daripada memberi akan yang sedikit, maka bahwasanya hirman, yakni menegah daripada memberi sekali-kali itu terlebih kurang daripadanya, yakni daripada memberi yang sedikit. Begini ya. Ini hadis ini mengingatkan kepada kita bersama, jangan kita malu dari memberi, mengasih orang, sedekah, mengasih apapun. Walaupun yang kita kasih itu sedikit yang kita kasih itu. Nah, begitu maksudnya, kata dia, jangan kamu malu beri memberi, walaupun yang kau beri itu benda yang tak berharga, benda yang sepele, benda yang kecil. Nah, maka bahwasanya hirman, yakni tak mau mengasih, menahan-nahan benda yang ada sama kita, kata dia, maka bahwasanya hirman yakni menegah daripada memberi, sekali-kali itu terlebih kurang. Menahan tak mau memberi itu lebih rendah kedudukannya, lebih nampak tak bagusnya daripada kita memberi walaupun yang kita beri tadi sedikit. Tak mengasih itu satu sifat yang tak bagus, sehingga dikategorikan kita itu berpotensi menjadi orang yang bakhil. Manusia ini kalau udah nggak mau memberi-beri, lambat laun jadi korun, nanti menumpuk-numpuk harta. Bakhil. Itulah makanya kita latihlah membuang sifat bakhil tadi. Nggak akan berkurang harta kalau kita sedekah. Jadi hadis ini anjurannya jangan kita ini menahan-nahan jadi orang berdangki. Kemudian Nabi juga bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nahara sa'ilan naharatuhul malaikatu yaumal qiyamah. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang cergah akan orang yang meminta. Tahu cergah tadi kan? Cergah itu marah-marah, mencaci maki. Barang siapa mencaci maki orang-orang yang minta, niscaya mencergah. Niscaya nanti Allah akan mencaci maki, menghinakan dia, mengusir dia, akan dia oleh malaikat. Niscaya akan mencergah nanti oleh malaikat di mana? Pada hari kiamat. Bukan di dunia nanti, pada hari kiamat. Maka siogianya, maka semestinya lah bahwasanya ditolakkanlah orang yang minta-minta tadi akan sebagai tolak yang baik. Ditolaklah dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang santun, jangan dicaci maki, jangan marah. Siogianya tolaklah akan yang minta tadi dengan bahasa yang baik dan lemah lembut. Jadi hadis ini melarang kepada kita untuk mengusir orang yang meminta. Kalaupun terpaksa diusir, tak ada duit, jangan bahasa kasar. Dengan bahasa yang bijak tadi, mohon maaf dek ya, lain waktu dek ya, izin, mohon maaf. Kalau mereka yang bangsa paham begini tuh, yang takut kita peminta yang tak ada malu tadi. Dan lagi sabda Nabi lagi, tiap-tiap sendi daripada manusia itu atasnya sedekah tiap-tiap hari yang naik matahari, dan menyamakan antara dua orang dengan diadilkan antara keduanya sedekah, dan menolakkan seorang naik atas kendaraannya, menolongkan seorang naik atas kendaraannya sedekah, dan mengangkatkan mata benda ke atas kendaraannya, dan menurunkan dia sedekah, dan perkataan yang baik sedekah, dan tiap-tiap langkah yang ia langkah kepada sembahyang sedekah, dan membuangkan yang luat-luat dan yang menyakiti daripada jalan sedekah. Paham nih? Perhatikan, ini jenis-jenis sedekah. Ini hadis yang menyebutkan macam-macam sedekah. Dan lagi tiap-tiap sendi ini persendian tubuh kita. Sendi-sendi yang ada di tubuh kita. Jadi tiap-tiap sendi yang ada di tubuh manusia itu atas sedekah. Ada sedekah yang harus kita keluarkan. Sendi tangan, sendi ini, sendi kaki, sendi kepala, sampai ada sebanyak 360 urat. Itu dituntut untuk dikeluarkan sedekah.
Kalau nggak dikeluarkan sedekah, bisa saja nggak bergerak nanti tadi. Itu kena stroke. Saya bukan berarti orang yang stroke itu tak mau sedekah, itu penyakit. Ya, karena begitu kan. Nah, jadi tiap-tiap sendi daripada manusia itu atas sedekah tiap-tiap hari. Nah, dianjurkan untuk bersedekah ketika matahari naik. Jadi setiap matahari naik pagi, ketika matahari mau naik pagi-pagi itu, kita keluarkanlah sedekah dari anggota tubuh kita ini. Kita keluarkan sedekah. Nah, ini dijelaskan lagi gitu dia. Atasnya sedekah. Tiap-tiap hari yang naik matahari. Dan menyamakan antara dua orang dengan diadilkan, baru disebutkannya jenis-jenis sedekah. Jadi dianjurkan sama kita ini untuk mengeluarkan sedekah persendian tubuh kita. Baru disebutkannya jenis-jenis sedekah. Apa jenis sedekah tersebut? Menyamakan maksudnya mendamaikan dari orang begaduh, berkelahi, bertengkar. Jadi mendamaikan antara dua orang yang berselisih dengan adil, antara keduanya itu sedekah. Jadi kalau ada berkelahi, begaduh lah. Contoh, tukang becak atau tukang angkut, maki-makian di jalan tahu masalahnya. Kita damaikan, jangan kita tonton, jangan kita videokan. Kita damaikan orang itu dengan adil, itu sedekah. Nah, laki bini kejaran berkelahi bergaduh, damaikan biar akur lagi. Itu juga sedekah. Itu disebutkan nih, mendamaikan orang yang berselisih diadilkan antara keduanya sedekah. Kemudian menolongkan seorang naik. Ada orang mau naik kendaraannya. Kalau dulu kan unta. Kepayahan dia menolongkan orang naik atas kendaraannya itu sedekah. Kemudian menolongkan mengangkatkan mata benda ke atas kendaraan juga sedekah. Ada benda-benda yang mau dinaikkan ke kendaraan orang juga kategori sedekah. Enggak ada dinaikkan mata benda tadi, benda-benda tersebut ke kendaraan dia, bukan ke kendaraan kita larikan. Nah, itu maling namanya. Nah, jadi keduanya sedekah kata dia. Nah, kemudian yang berikutnya lagi disebutkannya dan menolong mengangkatkan mata benda ke atas kendaraannya dan menurunkan dia. Udah kita angkatkan, kita turunkan lagi. Itu juga sedekah. Tadi mau naik orang tadi, mengangkat barangnya lagi. Sedekah. Ini sekarang kita turunkan lagi. Juga kategori sedekah. Dan perkataan yang baik sedekah. Kata-kata yang baik, zikir-zikir, astagfirullah, subhanallah, itu juga sedekah. Dan tiap-tiap langkah yang ia langkah kepada sembahyang. Jadi langkah kaki kita menuju tempat sembahyang ke masjid, itu juga sedekah. Dan membuangkan yang luat-luat. Membuangkan yang jijik, yang bikin mual, yang bikin meloyo, atau orang Melayu meloyo. Jijik lah. Sampah-sampah di jalan. Bangkai-bangkai tikus. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kita disuruh untuk membuang yang bikin jijik di jalan. Bukan menambah jijik. Bangkai tikus dibuang di jalan. Itu salah manusia hari ini. Bangkai tikus tak jalan. Kan bisa digali tanah. Ini letak di jalan. Macam tak ada tempat lain lagi. Isi perut ikan. Gali tanah tuh. Makanya di rumah tuh jangan terlalu koci kan. Ada paling tidak lubang untuk mengubur bangkai-bangkai gitu tadi. Nah, itu harus kita pikirkan tuh. Jangan dibuang di jalan. Atau tukang sampah kan ada. Dibuangnya ke tempat yang lain. Kenapa pada jalan? Kenapa rupanya jalan langgar orang? Tak dia pikirkan kesehatan orang, kena ban kereta, ban mobil, masuk ke rumah, mengajar penyakit. Nah, kena matahari, kering, jadi debu, masuk ke hidung, mengajar penyakit. Itu pikirkan. Nah, makanya bang sini. Dan membuangkan yang luat-luat. Nah, yang luat-luat, yang jijik, yang bikin meloyo, bikin mual. Nah, dan yang menyakiti, mengganggu jalan, termasuk polisi-polisi tidur, dibuangkan, dihantamkan pakai martil, walaupun begaduh habis itu. Itu juga termasuk sedekah. Memang tak ada anjuran bikin polisi tidur jalan. Jalan terus rapi, bersih. Makanya jangan tutup. Tapi cuma adalah orang sekarang nggak digitu kan Ustaz, balap-balap orang. Manusia sekarang Ustaz nggak bisa dikasih tahu. Maka begitulah caranya. Padahal itu kepentingan umum. Amalkanlah hadis ini. Jadi kita disuruh membuang sampah yang ada di jalan, bukan kita buang sampah di jalan. Sampah yang ada di jalan itu kita buang, yang mengotori dan yang bisa mengganggu orang berjalan di tempat tersebut. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang mana Muslim memberi pakai akan Muslim satu baju atas
bertelanjangnya, niscaya dipakaikan Allah Ta'ala daripada pakaian yang hijau, daripada kain surga. Dan barang mana muslim memberi makan akan muslim atas laparnya, niscaya memberi makan akan dia Allah Ta'ala dari diperbuat daripada buah-buahan surga. Dan barang mana muslim memberi minum akan muslim atas dahaganya, memberi minum akan dia Allah Ta'ala daripada rahiku makhtum, yakni air yang senjuk, air yang senjuk itu kan, sejuk yang dimateraikan dia. Paham ya? Udah paham maksud ini? Nabi bersabda, ini hadis Nabi, barang mana muslim. Jadi muslim siapapun. Jadi muslim manapun, muslim siapapun kata dia. Barang mana muslim. Jadi seorang muslim dimanapun dia berada, dia memberi baju pakai akan muslim. Baju yang bisa dipakai oleh seorang muslim, satu baju. Jadi dia kasihkan baju kepada muslim yang satu baju, yang tak berbaju, yang bertelanjang, tak ada punya baju lah. Itu bagaimana itu? Niscaya dipakaikan nanti, Allah akan pakaikan untuk dia pakaian yang hijau daripada kain-kain surga. Nah, ini kan caranya kalau kita kasih baju, nanti kita memakai pakaian di surga, dari kain surga. Kemudian barang mana muslim memberi makan, muslim manapun yang mengasih makan muslim yang lain yang ketika lapar, niscaya Allah nanti akan memberi makan untuk dia daripada buah-buahan surga. Dikasih Tuhan nanti kita makan buah-buahan surga. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, barang mana muslim memberi minum. Jadi muslim manapun yang mengasih minum akan muslim yang lain atas dahaganya. Dia kasih minum muslim atas dahaganya, memberi minum akan dia. Jadi Allah nanti akan mengasih minum muslim tersebut daripada rohikul mahtum. Rohikul mahtum itu mana? Air sejuk yang enak, yang menghilangkan dahaga, namanya rohikul mahtum. Minuman surga lah. Allah akan kasihkan nanti minuman surga yang bikin sejuk tenggorokan, yang dimateraikan dia. Dimateraikan itu masih distempel, masih disegel, masih berbungkus. Belum ada terjamah oleh siapapun. Itulah nanti yang akan Allah kasihkan kalau kita biasa mengasih minum orang yang dahaga. Makanya sangat bagus perbuatan itu. Beli air mineral, kasih di masjid. Karena yang minum itu kan haus juga ya. Senang kali dia dapat air itu. Karena airnya kan kebutuhan sangat pokok sekali. Nah, inilah contoh-contoh sedekah yang bisa kita bikin. Ngasih baju, ngasih makan, makanya jangan berangkik kali. Ada baju belobe, kasih. Kadang kan begini, apa kalau seandainya baju kita itu menjadi isi lemari nggak kita pakai, apa nanti Allah minta pertanggungjawaban? Minta Tuhan pertanggungjawaban. Kalau kita punya nikmat, tapi nikmat tersebut berlebih sama kita. Tapi kalau masih sebatas butuh, tak ada lagi pertanyaan. Tengok ayat Allah dalam Al-Quran, surat mana di penghujung ayat itu. Ada penghujung ayat itu tentang nikmat. Tentang nikmat. Surat apa? Surat pokoknya summalatus. Boleh ingat saya? Summalatus alun na yauma izin anin naim. Kemudian pasti kamu akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang segala nikmat yang Allah kasih. Hati-hati. Jadi nikmat yang ada sama kita aja akan Allah tanya kalau berlebih. Jadi kalau seandainya baju tadi kita pakai hari-harian, udah cukup? Enggak. Tapi kalau isi lemari, tak pernah pakai, boleh. Kita nggak mau ngasih orang, ditanya. Berarti nggak pernah nikmat tersebut kita gunakan untuk taat. Itu ditanya. Tapi kalau masih kita pakai, itu baju kau banyak di lemari. Pakai Tuhan. Pokoknya udah pernah aku pakai sehari sekali 2 kali. Nah, makanya upayakanlah beli baju ini jangan sampai indah dipandang, pokoknya warnanya terang, tapi nggak dipakai terus sampai lusuh. Kan banyak orang begitu, berlebih duit, body, bertumpuk. Habis harusnya kan baju itu dipakai kalau sudah kira-kira koyak, warnanya rusuh, baru diganti. Ini mungkin kita orang awam, tapi kalau orang yang hari demi hari bergaul sama orang, penampilan itu menjadi perhatian. Sampai sini kaji kita. Insya Allah lain waktu kita akan lanjutkan lagi pada halaman 93 tentang
hikayat. Hikayat ini. Kata Abdullah bin Al-Mubarak. InsyaAllah kita akan kaji itu pada pertemuan yang akan datang. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.